Salam Haverim Brukim Habaim, Salam selamat datang di dalam edisi Hisuk Emunah pada hari ini. Bersama saya More Arye dari Kilat Ori Indonesia, Kilat Ori Singapura, dan bersama Haverim semua di seluruh tanah air di Indonesia. Dimanapun Haverim berada, kita akan membahas tentang Yeshayahu atau Yesaya 53 ayat 10. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu saya menjelaskan bahwa Kilat Ori Indonesia merupakan afiliasi dari gerakan Mesianik Judaisme Internasional, yaitu Yesifat Sufu Internasional dan Ahavat Ami Internasional, di bawah supervisi Rabi Dr. Itzhak Sapira, seorang Rabi Yahudi Mesianik. Dan juga saya mendapatkan sertifikasi atau ordinasi sebagai seorang More melalui Yesifat Sufu Internasional setelah saya 5 tahun menyelesaikan studi di Yesifa, belajar tentang agama Yahudi, Mesianik Judaisme ini. Baik Haverim, pada sore hari ini, seperti sudah saya jelaskan, kita akan membahas tentang Yeshayahu 53 ayat 10. Apakah Masiah harus memiliki keturunan? Dengan subjudul mengungkapkan misteri Yeshayahu 53 ayat 10. Sebelum kita masuk dalam materi, kita ucapkan berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetsanu bemitzvotav vetzifanu la'asok bedivre Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah meluruskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Besekut Yeshua Mesihenu, di dalam merit dari Masiah kita Yeshua, kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haverim, saya akan bagikan PowerPoint-nya untuk memulai Hisuk Emunah kita pada sore hari ini. Yeshayahu 53 ayat 10, apakah Masiah harus memiliki keturunan? Dengan subjudul mengungkapkan misteri Yeshayahu 53 ayat 10. Dan sebelum kita lebih jauh mengupas atau membahas Yeshayahu 53 ayat 10, perlu saya jelaskan bahwa kita melakukan siur ini, melakukan Hisuk Emunah ini atas prinsip Ahavat Israel, yaitu mengasihi Israel. Apakah Anda mengasihi Israel? Apakah Anda mengasihi Yakov? Karena nama Yakov diubah menjadi Israel di dalam Torah. Sehingga di dalam agama Yahudi ada konsep yang bernama Ahavat Israel. Bahkan di dalam setiap sidur, baik itu sidur Askenazi maupun sidur Sephardik, ya, mau itu Art Scroll, mau itu sidur Koren, maupun itu sidur Orot Sephardik, maupun sidur Ahavat Olam, sidur Italki, sidur Teman, perintah Ahavat Israel ini ada. Dan di dalam Ahavat Olam sidur yang ada di tangan saya ini tertulis di halaman 7 dengan mengatakan, hari ini mikabel alai mitzvat ase shel ve'ahavta l'reaka kamocha, yang artinya dengan ini saya menyatakan bahwa saya menerima sepenuhnya untuk diri saya sendiri untuk melakukan perintah positif ini, yaitu mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi Ahavat Israel ini adalah untuk mengencourage atau menguatkan satu sama lainnya tentang betapa pentingnya Ahavat Israel. Jadi saya melakukan syiur ini atas dasar juga Ahavat Israel. Saya tidak mau ada orang-orang Yahudi yang menuliskan perjanjian baru dibenci. Orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi yang menuliskan perjanjian baru itu dilasonharakan atau difitnah. Oleh sebab itu, ya, perintah Ahavat Israel ini perlu dilakukan oleh seluruh individu secara komunal, seluruh member dari rumah Israel. Selanjutnya, saya akan mengungkapkan 7 fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Nomor 1, nama-nama orang Yahudi di dalam bahasa apapun tidak dapat berubah.
Jika seorang Yahudi bernama Yeshua, maka namanya tetap Yeshua, tidak menjadi Yesus. Seorang Yahudi bernama Yohanan tidak berubah menjadi Yohanes. Seorang Yahudi bernama Yaakov tidak menjadi Yakobus. Seorang Yahudi bernama Simon Keva tetap Simon Keva. Seorang Yahudi bernama Saul tetap Saul, tidak menjadi Paulus. Itu fakta nomor 1. Fakta nomor 2, setiap usaha yang berusaha melenyapkan unsur-unsur keyahudian dari seorang Yahudi, unsur-unsur keyahudian dari kota-kota di Israel, unsur-unsur keyahudian dari tanah Israel, unsur-unsur keyahudian dari budaya atau tradisi Yahudi, unsur-unsur keyahudian dari agama Yahudi, disebut sebagai anti-Yahudi atau antisemitisme. Fakta nomor 3 yang tidak dapat dipungkiri adalah Yeshua adalah seorang rabi. Nama lengkapnya adalah Rabi Yeshua ben Yosef. Artinya bahwa Yeshua itu mendapatkan gelar kerabiannya setelah melalui pendidikan rabinikal, yaitu di Yeshiva. Demikian juga Saul, seorang rabi. Nama lengkap beliau adalah Rabi Saul Mitarsis, dari kota Tarsis, sebuah kota di Turki. Gelar rabi hanya ada pada sekte agama Yahudi bernama Prushim atau Farisi. Jelas dalam fakta sejarah bahwa Rav Saul diajar dengan ketat, dengan teliti di bawah supervisi dari Rabban Gamliel. Rabban Gamliel ini adalah anak dari Rabbi Shimon ben Hillel. Rabbi Shimon ben Hillel ini adalah anak dari pasangan Zugot, Hillel dan Shammai. Jadi Hillel punya anak bernama Rabbi Shimon ben Hillel. Rabbi Shimon ben Hillel punya anak Rabban Gamliel. Kenapa disebut Rabban? Rabban itu adalah pemimpin para Rabbanim, para rabi-rabi. Kita lanjut, fakta nomor 4. Rabi Yeshua beribadah ke sinagog. Setiap kali Alkitab menuliskan rumah ibadat, itu adalah sinagog. Dalam bahasa Ibrani adalah Beit Knesset. Tolong dicek ayatnya di Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35, dan seterusnya. Kalau dikutip semua ayat-ayatnya tidak akan cukup untuk pembahasan sore hari ini. Fakta nomor 5. Di setiap Beit Knesset terdapat 3 institusi, yaitu Beit Midrash, Beit Tefillah, dan Beit Din. Beit Midrash adalah rumah belajar, Beit Tefillah adalah rumah doa, Beit Din adalah rumah pengadilan. Sebuah Beit Knesset dipimpin oleh seorang chief rabbi atau Rosh Rabbanim, atau yang disebut sebagai Sar. Referensinya dapat dilihat di Matius 9 ayat yang ke-18. Fakta nomor 6 yang perlu dicamkan oleh para penganut gerakan anti-misionaris atau orang-orang Indonesia yang sedang melakukan giur convert ke Ortodoks Judaisme. Fakta nomor 6 ini harap dicatat bahwa Rabi Yeshua ben Yosef datang bukan untuk menciptakan suatu agama baru selain agama Yahudi, Judaisme sendiri. Demikian juga para talmidimnya atau para muridnya dan para slihimnya atau para rasulnya. Catatannya, referensinya tertulis di Matius 26 ayat 59 sampai 60. Fakta nomor 7. Kitab suci atau Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, mulai dari Bereshit sampai dengan Hit-Galut, adalah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi yang taat dan tidak pernah bermaksud untuk menciptakan suatu agama baru. Nama Alkitab adalah Tanakh dan Brit Chadasha. Ini adalah satu kesatuan, Tanakh dan Brit Chadasha. Harap dicatat. Kemudian, di dalam menginterpretasikan suatu ayat di dalam agama Yahudi, dikenal konsep yang namanya Pardes, yang pertama kali dikemukakan oleh Rabbi Moshe ben Sem Tov atau Moshe de Leon. Pardes ini singkatan dari Peshat, Remes, Dras, dan Sod. Setiap kali kita mengutip suatu ayat, kita akan memakai
metode interpretasi dari Rabbi Moshe de Leon ini. Peshat, literal, dapat digunakan dalam semua bahasa di dunia. Nomor 2, 3, dan 4 hanya bisa digunakan dalam bahasa Ibrani. Itu sebabnya penting bagi semua teman untuk masuk ke yeshiva dan belajar Biblical Hebrew, belajar bahasa Ibrani Alkitab. Remes itu adalah makna tersembunyi, makna simbolik atau alegori, hanya dalam bahasa Ibrani. Dras itu adalah cerita pengajaran, hanya dalam bahasa Ibrani. Sod itu adalah makna rahasia, esoterik atau mistikal, hanya dalam bahasa Ibrani. Selanjutnya, saya kenalkan kepada Hillel. Hillel mengajarkan 7 aturan hermeneutik dalam menginterpretasikan ayat-ayat kitab suci. Ada nomor 1 disebut Kal Vachomer, argumen dari kasus kecil ke kasus besar. Jika aturan ketat diterapkan dalam situasi sederhana, maka aturan tersebut akan berlaku lebih banyak lagi dalam situasi penting. Aturan nomor 2, Gezerah Safa, sebuah analogi yang menghubungkan 2 ayat Alkitab terpisah yang menggunakan kata-kata identik atau serupa. Ini bukan cocokologi, tapi secara akademis menurut Hillel ini adalah Gezerah Safa. Metode nomor 3, Binyan Af Mikatuf Echad, membangun aturan utama atau prinsip utama menjadi bapak dari satu ayat Alkitab untuk diterapkan di ayat lain. Prinsip nomor 4, Binyan Af Mishene Ketuvim, membangun aturan utama dengan membandingkan 2 ayat Alkitab yang berbeda ayatnya. Prinsip nomor 5, Kelal Uprat Prat Uklal, mentafsirkan aturan umum dengan detail spesifik atau detail spesifik dengan aturan umum. Prinsip nomor 6, Kayotse Bo Mimakom Akhir, menyelesaikan bagian yang tidak jelas atau bertentangan dengan melihat aturan serupa di ayat lain. Dan prinsip nomor 7, Davar Halamet Me'inyano, memahami makna kata atau frasa yang meragukan berdasarkan konteks di sekitarnya. Jadi ini adalah 7 aturan hermeneutik dalam menginterpretasikan ayat-ayat di kitab suci. Jadi, dalam mendefinisikan atau menginterpretasikan ayat, kita akan banyak memakai 2 cara ini, yaitu Pardes dan 7 aturan hermeneutik dari Hillel. Setelah itu, saya perlu ingatkan apa yang diajarkan oleh para Rabbanim Chazal di dalam Talmud Bavli, Traktat Yoma 9b ayat yang ketiga, dan juga ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Mikdas Rison Mipne Mah Kharaf, karena alasan apa bait suci pertama dihancurkan? Bait suci pertama dihancurkan karena ada 3 dosa besar yang terjadi pada rumah Israel, yaitu Avodah Zarah, Vegilui Arayot, dan Sifchot Damim. Avodah Zarah itu penyembahan berhala, Gilui Arayot itu perzinahan, dan Sifchut Damim itu pembunuhan. Jadi bait suci pertama hancur karena ada 3 dosa ini, 3 dosa besar. Penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Kemudian di ayat yang ke-8 di traktat yang sama, Yoma 9b dikatakan, namun mengingat bahwa orang-orang Yahudi pada masa bait suci kedua terlibat dalam belajar Torah, menjalankan mitzvot, dan banyak melakukan perbuatan baik, dan bahwa mereka tidak melakukan sama sekali perbuatan berdosa yang pernah dilakukan di generasi bait suci pertama. Mengapa bait suci kedua tetap dihancurkan? Bait suci kedua dihancurkan karena adanya kebencian yang tidak beralasan kepada sesama orang Yahudi pada masa itu, atau yang disebut sebagai sinat chinam. Ini mengajarkan kita bahwa dosa sinat chinam,
kebencian yang tidak beralasan kepada sesama orang Yahudi itu setara dengan 3 dosa besar, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Ini 3 dosa besar dirangkum menjadi satu yang namanya kebencian yang tidak beralasan kepada sesama. Oleh sebab itu, pesan untuk para anti-misionaris yang mengajarkan kebencian kepada para penulis perjanjian baru yang notabene adalah orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Pesannya adalah berhenti melakukan sinat khinam. Karena kalau tetap terus dilakukan sinat khinam itu, maka bait suci tidak akan berdiri kembali. Oleh sebab itu, Chief Rabi Askenazi pertama di Israel, yaitu Rabi Avraham Itzhak HaKohen Kook, mengajarkan sebagai berikut. Di dalam bukunya berjudul Orot HaKodesh volume 3 halaman 324. Jika kita dan bait suci kita hancur bersama-sama dengan kita karena ada sinat khinam, yaitu kebencian yang tidak beralasan di antara kita, maka kita dan bait suci kita akan bangkit kembali bersama kita jika ada ahavat khinam, yaitu kasih tanpa persyaratan di antara kita. Oleh sebab itu, pesan saya, stop, hentikan sinat khinam. Stop melakukan lason hara terhadap para orang Yahudi yang beragama Yahudi yang menulis perjanjian baru. Dan mulai sekarang, praktekkan ahavat khinam, kasih tanpa persyaratan. Saya melakukan siur ini karena ahavat khinam, karena ahavat Israel. Untuk memberikan penjelasan tentang para penulis perjanjian baru yang notabene orang-orang Yahudi, yang beragama Yahudi yang taat, yang percaya kepada Rabi Yeshua ben Yosef sebagai Masiah, agar tidak mengalami sinat khinam. Baik, mari kita mulai. Keturunan Masiah di dalam Yeshayahu 53 ayat 10 situ katakan, Fa'adonai chapetz dako hecheli im tashim asham. Asham itu korban bakaran sebagai penebus salah. Asham nafso yir'e zera ya arich yamim v'chefetz Adonai beyado yitzlach. Tetapi Adonai berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, sebagai asham. Ia akan melihat zera keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Adonai akan terlaksana olehnya. Menurut seorang rabi, saya tidak akan sebutkan namanya, saya sebutkan inisialnya saja, yaitu Rabi TS, dari gerakan anti-misionaris dan juga para pengikut Rabi TS yang anti kepada Yeshua, anti kepada Brit Hadasa, anti kepada perjanjian baru, mengatakan bahwa Yeshua ben Yosef itu gagal sebagai Masiah karena Yeshua tidak mempunyai keturunan. Yeshua tidak menikah, tidak mempunyai keturunan, oleh sebab itu Yeshua gagal menjadi Masiah. Karena menurut Rabi TS adalah sebuah mitzvah untuk beranak cucu dan berbuah. Nanti kita bahas ayatnya. Kata zera berasal dari bahasa Ibrani yang artinya benih, keturunan, anak-anak. Dan menurut Rabi TS dan juga menurut seorang Indonesia yang ada di Australia yang sedang melakukan konversi ke Ortodoks Judaisme bernama, saya sebut inisialnya saja, bernama Bapak JP,
juga mengatakan Yesua bukan Masiah karena Yesua tidak menikah, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak-anak. Maka Rabi Yesua ben Yosef adalah bukan Masiah. Karena Masiah harus menikah dan memiliki keturunan, memiliki anak-anak. Karena kata zera di sini di Yeshayahu 53:10 artinya adalah benih, artinya adalah keturunan, artinya adalah anak-anak. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah pendapat Rabi TS, apakah pendapat saudara JP yang ada di Australia itu benar demikian? Mari kita cek. Saya ingatkan kembali, kita akan banyak menggunakan metode Pardes, Pesat, Remes, Dras, dan Sot. Dan kita akan banyak menggunakan 7 aturan hermeneutik Hillel dalam menginterpretasikan suatu ayat di kitab suci. Kalva Homer, Gizera Safa, dan seterusnya. Keturunan Masiah di Yeshayahu 53:10. Apakah benar bahwa kriteria Masiah itu harus ada anak-anak, harus ada zera keturunannya, harus menikah dan mempunyai anak? Karena berdasarkan Kejadian 1:28 di situ dikatakan vayevarech otam Elohim vayomer lahem Elohim pru urvu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini mitzvah. Jadi bagi setiap orang Yahudi, bagi seorang rabi adalah harus beranak cucu, harus punya anak. Jadi kalau Yesua tidak mempunyai anak, tidak beranak cucu, maka Yesua secara pendapat mereka gagal memenuhi mitzvah ini dan tidak layak untuk menjadi Masiah. Apakah benar demikian? Saya ajak teman-teman untuk membaca dari Sefer Bemidbar atau Bilangan 3 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan Ve'ele toldot Aharon u Moshe beyom diber Adonai et Moshe behar Sinai. Ve'ele shemot bnei Aharon Habchor Nadaf Fa Avihu El-Azar Ve Itamar. Inilah keturunan Aharon dan Moshe. Pada waktu Adonai berfirman kepada Moshe di Gunung Sinai, nama anak-anak Aharon ialah yang sulung, Nadaf, kemudian Abihu, El-Azar, dan Itamar. Rasi Rabi Shlomo Itzchahi yang master dalam hal peshat, makna literal. Rasi mengatakan untuk ayat Bilangan 3 ayat 1-2 memberikan komentarnya Rasi sebagai berikut. Ayat ini sebenarnya hanya menyebutkan anak-anak Aharon. Tetapi mereka juga disebut sebagai anak-anak Moshe. Mengapa demikian? Karena Moshe lah yang mengajarkan Torah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengajarkan Torah kepada anak dari sesama manusia, maka kitab suci menganggapnya seolah-olah dialah yang melahirkannya. Rasi mengajak untuk cek ke Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 19b ayat yang ke-17. Kita baca sekarang Talmud Sanhedrin 19b ayat yang ke-17. Di situ dikatakan Amar Rabi Shmuel bar Nachmani Amar Rabi Yonatan. Dikatakan Kal Hamlamet ben Chavero Torah ma'aleh alaf hakatuf keilu yelado. Siapapun yang mengajarkan Torah kepada anak orang lain, maka seolah-olah dialah yang memperanakannya. Sebagaimana dikatakan di Bilangan 3 ayat 1, inilah keturunan dari Aharon dan Moshe. Dan tertulis segera setelahnya inilah nama-nama anak Aharon, Nadaf, anak sulung, dan Abihu, El-Azar, dan Itamar, Bilangan 3 ayat 2. Tetapi tidak disebutkan nama-nama
anak Mose. Ini menunjukkan bahwa Aharon memperanakan anak-anaknya, tetapi Mose yang mengajarkan Torah kepada mereka. Kemudian Talmud mengatakan, Lefichach nikreu al shemo. Oleh karena itu anak-anak Aharon juga disebut sebagai anak-anak Mose. Jadi dua narasumber sudah kita buktikan bahwa orang yang mengajarkan Torah kepada orang lain, maka dia menjadi bapaknya, dan orang yang belajar Torah menjadi anaknya. Rasi yang mengatakannya. Siapapun yang mengajarkan Torah kepada anak dari sesama manusia, maka kitab suci menganggap seolah-olah dialah yang melahirkannya. Karena ini berbicara tentang neshama. Ketika ada banyak kelipa dilepaskan dari neshama, maka orang yang belajar Torah itu menjadi manusia ciptaan yang baru, dianggap sebagai lahir baru. Menurut Rashi, menurut Talmud Babilonia Traktat Sanhedrin 19b ayat 17. Kita juga baca di dalam Devarim ulangan 6 ayat yang 7. Di situ dikatakan, Veshinantam levanecha vedibarta bam besiftecha befetecha uvelechtecha vadere ufsabecha ufkumecha. Ini adalah ve'ahavta. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau bangun berbaring, dan apabila engkau bangun. Kata Ibrani levanecha berasal dari kata Ibrani ben. Soresnya, akar katanya adalah ben, anak laki-laki. Levanecha kepada anak-anakmu. Levanecha menurut Rasi, kembali, Rasi master dalam hal peshat. Kata levanecha yang diterjemahkan sebagai anak-anakmu, menurut Rasi ini adalah para murid. Di mana-mana Rasi menjelaskan, di mana-mana kita menemukan bahwa murid disebut sebagai banim, anak-anak. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 14 ayat 1. Kamu adalah banim, anak-anak Adonai Elohimmu. Dan dikatakan di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Venei, anak-anak para nabi yang ada di Betel. Demikian juga dalam kasus Hizkiyahu, ia mengajarkan Torah kepada seluruh Israel dan menyebut mereka banim, anak-anak, seperti yang dikatakan di 2 Tawarikh 29 ayat yang 11. Anak-anakku, banai, janganlah kamu lalai sekarang. Dan sebagaimana murid disebut banim, murid disebut sebagai anak-anak. Demikian pula guru disebut sebagai af atau bapak. Seperti yang dikatakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 12, bahwa Elisha, murid dari Eliyahu Hanavi, gurunya, Elisa memanggil Eliyahu dengan kata bapakku, bapakku. Avi, avi. Ini menurut Rasi, hadirin. Sofdafar, perkataan terakhir. Jadi, setelah kita mengutip Rasi untuk bilangan 3 ayat 1 dan 2, mengutip Rasi untuk ulang 6 ayat yang ke-7, dan juga merujuk pada Talmud Babilonia Traktat Sanhedrin 19 ayat 17, bahwa anak-anak atau zera ini bukan berbicara secara pesat hanya anak-anak keturunan lahiriah saja. Para murid pun disebut sebagai anak-anak menurut Rasi. Ini namanya metode Gezerah Shafa menurut aturan hermeneutik Hillel. Oleh sebab itu, Yesayahu 53 ayat 10 yang mengatakan, tetapi Adonai berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Asyam, ia akan melihat zera keturunannya.
Jadi berdasarkan Rashi, berdasarkan Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 19 ayat 17, bahwa kata Zera keturunannya bukan hanya secara pesat saja yang literal berbicara tentang keturunan jasmani atau anak-anak, tetapi secara remes, secara simbolik, secara alegori, kata Zera juga berbicara para murid juga yang belajar Torah dari Masiah. Mereka juga disebut sebagai Zera keturunannya. Lihat penjelasan Rashi untuk Bamidbar 3 ayat 1 sampai 2, Devarim 6 ayat 7, Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 19 ayat 17. Jadi dengan bukti-bukti ini kita dapat melihat bahwa Rabi TS, Bapak JP yang ada di Australia tidak sejujur-jujurnya menjelaskan dengan detail. Harusnya harus dibukakan ke semua. Berdasarkan rabbinikal itu, Zera itu bukan hanya secara literal keturunan jasmani, tetapi secara remes juga termasuk para muridnya. Jadi walaupun Rabi Yesua tidak mempunyai keturunan jasmani, tetapi karena beliau adalah seorang rabi dan punya banyak talmidim, banyak murid, maka murid-muridnya itu adalah anak-anak dari rabi. Itu hal biasa dalam agama Yahudi yang tidak secara terus terang dikemukakan oleh Rabi TS, oleh Bapak JP. Oleh sebab itu, kita perlu tahu Judaisme, agama Yahudi itu seperti lautan yang luas. Ada konsep di dalam Judaisme yang disebut sebagai Sifi Impanim La Torah, yaitu 70 Faces of the Torah, 70 wajah dari Torah. Bahwa ada banyak penjelasan di dalam Torah dan seseorang tidak boleh mengungkapkan hanya dari satu sisi saja. Harus dilihat dari semua sisi dan memberikan penilaian yang sedek pirdov, kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, dalam belajar Torah, seseorang perlu bijaksana dalam menggunakan hokmah, binah, dan da'at. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan sampai tertipu oleh tipu muslihat gerakan anti-misionaris yang tidak jujur sepenuhnya dalam memberikan penjelasan. Seseorang bisa berhasil dalam belajar Torah jika seseorang mengalami binah. Di dalam Judaisme ada konsep 50 Gates of Understanding, atau 50 pintu gerbang Bina. Bina, jika letak susunan huruf Ibrani diubah menjadi Benyah, yaitu anak Elohim. Jadi seseorang bisa mengalami kesempurnaan dalam understanding, dalam binahnya, jika seseorang sudah mengalami Benyah, anak Yah, atau Masiah. Jangan belajar Torah dari orang-orang yang tidak berkompeten atau yang sedang baru mau melakukan konversi. Jangan. Sofdafar. Di Kejadian 2 ayat 7 disitu katakan Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam apar min ha-Adamah Vayipach be'apaf nishmat chai. Ketika itulah Adonai Elohim membentuk sang manusia itu. Sang manusia dalam bahasa Ibrani adalah Ha-Adam. Ha-Adam nilai gematrianya Ha adalah 5, Alef 1, Dalet 4, Mem 40, total 50. 50 dalam bahasa Ibrani adalah Chamishim. Chamishim jika letak susunan huruf Ibrani diubah menjadi Masiah. Jadi level ke-50, 50 gates level of understanding, atau 50 pintu gerbang pengertian, itu berbicara tentang level Masiah. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia pertama, Adam, mencapai level kesempurnaannya, karena mencapai level ke-50 atau level Bina. Level ke-50 atau level Bina di dalam Judaisme itu disebut level pengertian. Artinya bina atau benyah, seseorang bisa mengalami bina jika seseorang itu memiliki Masiah. Masiahlah yang mampu membuat kita menjadi manusia yang naik level, yang upgrade.
menjadi ciptaan baru. Jangan pernah tinggalkan Masyiah, terutama Masyiah bin Yosef. Dalam Kisuk Emunah selanjutnya, saya akan membahas tentang masih tentang Yeshayahu, dan kita nantikan seri yang berikutnya. Saya akhiri dengan berkat setelah belajar Torah, Baruch ata Adonai Elohinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betuchinu Baruch ata Adonai noten haTorah bezekut Yeshua Mesihenu amin v'amin. Yang arti diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Taurat kebenaran kepada kami dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai, sang pemberi Torah, di dalam merit dari Masyiah kita Yeshua. Amin dan amin.